bermanfaat kepada banyak orang, itu tentunya karena rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Acara ini berlangsung, kalau dikatakan pesantren kilat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik para sahabatnya. Ada yang sekali berjumpa dengan beliau, pulang, itu sudah bisa menyampaikan agama Allah. Kita tahu bagaimana kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pertanyaan sulit. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu bermula dari cerita 6 orang. Yang Rasulullah SAW ketika musim haji, beliau itu keliling. Berdakwah kepada jemaah haji yang datang ke kota Mekah. Mereka biasanya punya tenda-tenda sendiri yang pernah haji. Mungkin dapat melihat sekarang ada tendanya jemaah haji Indonesia, jemaah Nepal, Amerika, Eropa, semua ada tenda. Di masa itu Nabi SAW mendatangi tempat kemahnya per qabilah. Ada qabilah dari Yaman, ada qabilah dari perbatasan Irak sana mungkin, ada qabilah dari Najd. Nabi datang mendakwain mereka. Semua yang didakwain itu nolak dakwah Rasul SAW. Akhirnya Nabi SAW sampai ke tempat lempar jumrah. Nah, mana mau kasih hadiah? Jumrah itu ada berapa yang dilempar di sana, jemaah? Nah, fadhal. Iya, 7 batu. Nama jumrahnya apa? Yang dilempar itu. Namanya. Aqabah, Masya Allah, kasih hadiah beliau, Masya Allah. Nah, fadhal. Nah, jumrah Aqabah. Sudah haji ya Pak? Oh Masya Allah, jadi persiapan haji insya Allah. Alhamdulillah, paling enggak sudah tahu ya maaf. Sudah tahu 7 kerikil kan, udah disimpan 7 kerikil. Nah, yang pertama dilempar pada hari raya Idul Adha itu jumrah Aqabah. Jadi orang habis dari mana? Wukuf di Arafah, lalu mereka menuju ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, lalu di pagi harinya mereka menuju ke Mina, lempar jumrah Aqabah. Setelah lempar jumrah Aqabah biasanya tahallul, syukur. Nabi SAW ketemu sama 6 orang ini. Anak-anak muda. Jadi kalau dilihat, yang banyak menerima dakwah Nabi SAW itu rata-rata anak-anak muda. Pertanyaannya kenapa kok bukan orang-orang tua? Siapa yang mau jawab? Yang jawab yang tua. Kenapa yang masuk Islam itu awal ya, pada awal Islam itu, awal dakwah itu anak-anak muda. Hampir semua ya. Nah, kasih mic-nya. Mana mic-nya? Masya Allah. Antum jangan duduk-duduk aja. Kasih mic sana. Masya Allah. Ada mic sana. Nah, fadhal. Bismillah. Kok dikasih? Ah ya, bismillah. Pertama yang bisa saya jawab, pertama lebih terbuka, yang kedua daripada orang tua gitu. Ya lebih bisa menerima perbedaan dan perubahan dan ilmu baru dibandingkan orang tua yang sudah lama membudaya dalam dirinya perkara-perkara yang mungkin bertentangan dengan agama yang dianut Rasulullah yang baru bagi dia, dan juga banyak tahayul atau pikiran-pikiran yang menjaga dia atau menutupi dia dari hal-hal baru. Intinya itu.
Masya Allah, barakallahu fiik. Kasih hadiah jamaah, Masya Allah. Ini kasih kurma sama buku. Nah, Masya Allah. Ya, fadhal. Subhanallah, betul jamaah. Jadi kalau orang tua itu sudah, mungkin bisa disebut sudah karaten dengan tradisi dan budaya kuno, sehingga sulit Nabi mendakwain mereka. Sampai pamannya sendiri, bayang. Padahal paman Nabi Muhammad SAW itu yang belain Nabi. Hidup bersama Nabi, tahu kejujuran keponakannya. Nggak pernah bohong itu keponakannya. Tapi tatkala dia diajak untuk masuk ke dalam agama Islam ini, nolak. Sampai tatkala ajal menjemput pamannya. Pamannya sudah sekarat ini. Nabi datang. Dijumpai pamannya. Ternyata di sisi pamannya itu ada dua tokoh orang-orang Quraisy. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi mengatakan kepada pamannya, "Ya am, wahai paman." Supaya pamannya tahu, yang ngasih tahu ini bukan orang lain, keponakannya. Dia mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau engkau mengatakan ini sudah sekarat. Apa katanya dua orang tokoh Quraisy itu? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apa engkau enggak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib, bapakmu? Engkau enggak suka dengan ajaran nenek moyangmu? Enggak jadi ngomong la ilaha illallah. Sulit. Oleh karena itu kebanyakan orang-orang sepuh Quraisy itu masuk Islam ketika mereka melihat kekuatan umat Islam. Ketika penaklukan kota Mekah, oh ternyata benar Islam ini. Setelah bertahun-tahun memerangi Islam. Kembali kepada cerita Aqabah, tempat lempar jumrah itu. Ini 6 orang anak muda ini sedang tahallul cukur jemaah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan menyampaikan agama Allah ini di mana saja kepada siapa saja. Tidak pilih-pilih. Bukan karena itu orang kaya, bukan karena orang miskin. Pokoknya siapa saja berhak mendapatkan dakwah ini. Maka Nabi duduk sama 6 anak muda. Disampaikan kepada mereka tentang agama Islam. Disampaikan juga tentang Al-Quran, dibacakan Al-Quran. 6 orang ini saling noleh jemaah. 6 orang ini dari kota Medina. Di kota Medina itu tinggal orang-orang Yahudi. Orang-orang Arab ini kalau lagi perang sama orang Yahudi dan orang Yahudi kepepet kalah. Biasanya orang Yahudi itu sesumbar. Mengatakan kepada orang-orang Arab ini, sebentar lagi nih akan muncul seorang nabi yang zamannya sudah dekat. Kami akan mengikuti dia dan memerangi kalian serta membantai kalian. Sebagaimana dibunuhnya kaum Ad wa Thamud dan Samud, kata dia. 6 orang ini ketika ketemu sama seorang yang mengaku nabi, mereka ngomong, jangan-jangan ini yang katanya orang Yahudi, kata dia. Yuk kita masuk Islam dulu sebelum mereka masuk Islam. Masuk Islam 6 orangnya. Hanya sekali berjumpa dengan Nabi SAW. Di musim haji itu. Lalu mereka pulang. Gak ketemu lagi sama Rasul SAW. Kalau sekarang bisa nonton YouTube ya. Kalau sekarang orang mau belajar gak cuma di sini. Dia bisa baca kitab, dulu gak ada. Sudah sama sekali terputus kontak sama Rasul SAW. Tapi mereka sudah bisa berdakwah. Ketemu Nabi Muhammad SAW setahun kemudian. Datang lagi ke kota Mekah, haji lagi. Tapi bukan 6 orang. 12 orang. Artinya mereka sudah bisa berdakwah. Makanya tadi kalau kata Pak Angga, 1 orang aja di kajian ini. Mereka dapat menyerap ilmu. Kemudian dapat menyampaikan kepada keluarganya, sudah sukses acara ini.
Kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Allah memberikan hidayah lewatmu, satu orang aja. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada onta merah. Itu harta yang paling mahal pada waktu itu. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau bicara acara ini super kilat. Insya Allah manfaatnya juga besar. Karena kita sedang di bulan Ramadan. Biasanya orang di bulan Ramadan itu hatinya bersih-bersih. Karena sejak pagi tidak makan. Sampai sekarang lemes, ya Allah. Dan biasanya nunggu azan itu menjadi momentum yang paling nikmat. Sampai kadang kala ada satu orang itu berbuka jamaah padahal dengar azan asar jamaah. Karena tidak kuat dia azan kata dia. Oh, ini kayak azan asar. Loh, tak pikir no maghrib semana. Karena tidak kuat dia itu nunggu azan maghrib. Apa perbedaan azan maghrib sama asar? Siapa yang bisa? Ada bedanya. Antum kalau di kamar dengarkan azan maghrib sama asar itu berbeda enggak jemaah? Apakah ada pengumuman jamaah azan maghrib? Tidak ada. Jadi orang dengar azan ya sama aja azannya. Hanya saja kalau lapar itu segala azan dianggap azan maghrib sama dia. Maka alhamdulillah jemaah kita sebentar ngaji. Nggak lama. Kalau dikatakan sama Pak Angga super kilat ya. Iya. Kita punya waktu tidak banyak. Tapi insya Allah kalau hati kita bersih. Kita akan dapat banyak. Ahibati fillah. Tema kita hari ini berbincang tentang. Apa tema kita hari ini? Jamaah, kalau nak tulisannya temanya ini. Apa temanya? Pembawa acara nggak nyebutkan tadi. Loh, belum ada. Astagfirullahaladzim. Ini pembawa acaranya dihukum ini. Kalau bicara belum ada, kok Anda sudah dapat temanya gitu loh. Bersihkan hati dan jiwa. Loh, Masya Allah. Berarti perlu dibersihkan hati antum ini. Nah, ahibati fillah, kita datang ke tempat ini dengan kostum yang berbeda. Ada yang pakai baju warna hitam, ada yang putih, ada yang coklat, emak-emaknya di belakang juga Masya Allah beragam bajunya. Allah itu tidak melihat kepada pakaian kita. Allah tidak melihat kepada rupa kita. Kita itu peduli banget dengan penampilan. Enggak yang laki, enggak yang perempuan. Mungkin yang wanita lebih sering dimanfaatkan oleh pasar ya. Sehingga pakaian perempuan itu mungkin lebih beragam daripada pakaian laki-laki. Tapi sama juga. Yang laki-laki sibuk dengan aksesoris. Dia harus pakai jam kadangkala. Sampai ada seorang kawan. Ana lihat dia. Jam antum itu mati. Kata dia, iya Ustaz sudah 2 hari mati. Loh kenapa antum pakai? Ana kalau nggak pakai itu nggak enak gitu loh. Karena sudah kebiasaan pakai jam walaupun jamnya mati. Karena dia ngelihat jam pakai handphone sekarang Ustaz. Cuma karena kebiasaan pakai jam, itu ada orang yang memang sibuk dengan penampilan. Ada yang sibuk dengan sandalnya. Sesekali antum itu kalau bisa nggak pakai sandal. Nggak pakai alas kaki. Jalanlah. Ke mall sesekali nggak pakai sandal. Bisa antum. Emangnya ada persyaratan masuk mall pakai sandal? Ada? Tidak ada kan? Dan ternyata termasuk sunnah. Sesekali kita itu melembutkan hati dengan tidak memakai alas kaki. Antum kalau keluar tanpa sandal itu kan kelihatan iki wong edan.
Padahal antum sedang melembutkan hati supaya anak sadar, anak ini manusia yang tercipta dari tanah dan akan balik jadi tanah juga. Dan ingat, kita akan dibangkitkan dari kubur kita tanpa pakaian yang antum pakai sekarang ini. Dan tanpa alas kaki yang menempel di kaki kita. Allah itu, innallaha, kata Nabi Muhammad SAW, la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Yang dinilai itu enggak rupa. Kalau manusia menilai orang lain dari apa? Dari rupanya. Oh, fulan ganteng, fulan ya pernah ganteng, fulan hampir ganteng. Kalau yang perempuan juga gitu, fulana Allah, fulana iki biyen ayu. Biyen. Saiki ya hampir ayu saiki. Makanya orang peduli dengan fisik. Sehingga semua yang ada di pasar itu rata-rata untuk mendukung fisik yang Allah nggak ngelihat kepada itu semua. Kita terkadang lebih berat dengan penilaian manusia daripada penilaian Allah Azza wa Jalla. Terus yang dilihat sama Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati kalian. Ada yang pakai baju putih hatinya hitam. Ada yang rupanya tampan tapi hatinya buruk. Ada yang rupanya cantik tapi menyimpan dendam dan dengki. Busuk sebenarnya dia itu. Tapi rupanya api. Allah nggak ngelihat ke sana. Dan yang Allah lihat amalan kalian. Maka tatkala kita berbincang tentang masalah hati ini, ukurannya kelak pada hari kiamat, hati. Orang yang pertama kali disidang pada hari kiamat itu ada 3. Siapa yang mau nyebutkan? Mama sekarang. Sebutkan 3 manusia pertama yang akan disidang. Dan ternyata mereka semua menjadi korek api neraka. Nah, ibu-ibu. Nah, angkat tangan. Mama angkat tangan. Baik, anak kasih hadiah 2 juta. Angkat 2 juta. Insya Allah. Mama langsung googling. Cari Google. Yeah. Nah, mana hitung sampai 3. Kalau enggak turun ini bentar lagi. 1. Oh, ada yang angkat tangan. Di belakang sana. Yang mana? Oh, itu angkat tangan lebih dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan disidang pertama kali oleh Allah, insya Allah ya Ustadz, penghafal Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah, dan yang memiliki banyak harta. Masya Allah. Nggak nyontek, enggak? Ya, tadi sempat googling. Gimana ini Pak Angga? Ini nyontek ini. Kasih separuh nanti, kasih separuh. Nanti ya apa caranya dapat separuh tapi. Nah, enggak apa-apa Ibu, separuh ya. Karena nyontek soalnya, dapat separuh, alhamdulillah. Nah, nanti kita cari satu lagi yang nyontek jadi paruan dia. Nah, jamaah. Tapi ini alhamdulillah. Kita jadi kepingin tahu, jamaah. Sebagian kita hidup gak pernah tahu tentang persidangan hari akhir. Ketika ada pertanyaan dia cari, ternyata ada jawabannya. Tadi yang disebutkan. Yang pertama itu orang yang alim dan hafal Al-Quran. Kalau bicara penampilannya jangan ditanya ustadz ini, ustadz. Kemudian kalau bicara bagaimana amalan dia, oh Masya Allah hafal Quran. Imam dia. Yang kedua, kalau melihat secara kasat mata, dia mujahid fi sabilillah. Pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan tewas di medan perang. Dibawa pulang jenazahnya itu berdarah-darah. Atau mungkin dia dikuburkan di medan perang sana.
Dan yang ketiga, orang kaya raya yang dermawan. Allah datangkan satu persatu. Ingat, kita semua akan disidang tanpa ada penerjemah. Wala istri, wala anak, wala orang tua, semua disidang masing-masing. Kalau di dunia, biasanya antum akan didampingin oleh pengacara. Antum mungkin punya uang banyak, antum bisa bayar pengacara yang handal, yang bagus. Tapi di sana antum akan datang dengan amalan antum. Ketika datang orang pertama, yang hafal Al-Quran, yang alim, ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia mengakui semua dari Allah. Semuanya dari Allah. Lalu ditanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? "Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku belajar ilmu agama. Aku ngaji mengharapkan keridhaanmu. Lalu aku ajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mencari keridhaanmu. Sekarang bulan Ramadan. Bulannya Al-Quran. Sebagian mungkin membaca Al-Quran sudah 30 juz. Sebagian sudah 2 kali hatam. Sebagian sudah 3 kali hatam. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan itu hatam 60 kali. 60 kali. Ketika orang ini mengakui nikmatnya dan menyatakan amalannya, dia mengatakan aku berbuat itu lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Apanya yang bohong? Kalau bicara ilmunya enggak. Dia memang benar ustadz. Bicara Qur'annya dia hafal Qur'an. Ternyata bicara hatinya. Niat itu tempatnya di sini. Bukan di lisan. Mungkin antum bisa mengatakan lillahi ta'ala. Ingat, yang dilihat jantung. Kadzabta, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar ilmu hanya cari gelar. Hanya cari sanjungan dari orang-orang supaya disebut alim. Oh fulan tuh, orang alim tuh. Dan engkau belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran supaya dapat gelar orang yang hafal Quran. Orang yang bacaannya bagus. Imam sholat tarawih. Imam, itu yang kau inginkan. Waqad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Dilemparkan ke neraka orang yang neraka. Bayangin ya. Bukan perampok, bukan pezina, bukan pencuri, tapi orang yang alim dan orang yang hafal Quran gara-gara hatinya. Maka kita harus berpikir, kira-kira hati anak ini benar enggak ya? Kemudian yang kedua, orang yang mati di medan perang. Dihadirkan orang itu di sidang. Betul dia mati di medan perang. Ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah berikan fisik yang kuat kepada dia. Allah berikan pula harta kepada dia. Ditanya, engkau gunakan buat apa nikmat yang aku berikan? Kata orang ini, qataltu fik. Aku berjuang di jalanmu ya Allah. Hatta stushhidtu, sampai aku mati syahid. Iya, boleh jadi dia di dunia dimakamkan di makam pahlawan. Dikenal sebagai pejuang. Lalu kata Allah kepada orang ini, kadzabta, bohong. Jamaah, Allah itu tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Allah tahu antum sekarang duduk sedang mikirkan apa. Allah tahu. Allah tahu kenapa antum datang ke tempat ini. Allah tahu. Ada mungkin datang ke sini. Ya Allah Ustaz, kepinginnya tidak datang Ustaz.
Cuma di absen itu. Iya, artinya antum datang ke sini Allah tahu loh niat antum, kenapa Allah tahu. Maka orang ini pun ketika mengatakan, oh aku berjuang di jalanmu, kadzabta, bohong kau. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pembela kebenaran, pahlawan, pemberani, jagoan. Engkau berjuang untuk itu. Waqad qil. Dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Maka kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah minan nar. Bayangin jamaah. Berjuang sampai mati masuk neraka. Tadi jadi ustadz, jadi penghafal Quran sampai mati. Dia nggak berubah. Tetap matinya mungkin menurut orang, oh fulan Masya Allah husnul khatimah. Kenapa Masya Allah mati di medan perang? Kita kan melihat seperti itu. Mati ketika membaca Al-Quran, husnul khatimah. Tergantung niatnya jamaah. Tergantung hatinya ini yang mati di medan perang. Semua orang akan menganggap dia Masya Allah sudah. Mungkin cucunya mengatakan, oh bapakku mati ketika perang melawan Belanda. Yang ini cerita mungkin punya itu. Tapi ternyata gara-gara hatinya dia di neraka. Yang ketiga, orang kaya raya yang dermawan. Gak ketulungan sudah kayanya orang ini. Jawad. Dihadirkan untuk disidang, ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Apa jawab orang ini? Dia mengatakan, ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafih illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan. Dia menyebutkan itu. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, harta yang engkau berikan, diinfakkan di sana, melainkan aku sudah infakkan di sana lillahi ta'ala. Mengharapkan keridhaanmu. Masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan, janda-janda dia santuni, anak yatim dia bantu, dia kasih beasiswa, dia berangkatkan orang haji, dia berangkatkan orang umroh, dia bikin aspal di jalan, dia gali sumur, mungkin di kampung-kampung. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Benar. Benar yang dia katakan. Tapi Allah mengatakan kadzabta, bohong engkau. Bukan Allah mendustakan amalan dia, tapi mendustakan hati dia. Allah katakan kadzabta, bohong. Engkau berbuat itu hanya untuk mendapatkan gelar jawad, orang yang dermawan. Waqad qil. Dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Maka orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka, jadi koreknya api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka ahibati fillah, pada hari kiamat itu Allah menyebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Baik, udah ketemu? Coba, anak kepingin ada yang baca. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Nah, siapa yang udah dapat? Nah, silakan. Baca sama artinya ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiahnya buat beliau, Masya Allah. Nah, jamaah, ayat ini menjelaskan bahwa apa yang kita lihat sekarang, kita lagi ada di hotel Santika,
Kita lagi ada di Kota Malang. Kita melihat ada banyak gedung-gedung mewah di sini. Ada banyak tempat hiburan, ada banyak harta di sini. Tapi kelak pada hari itu nggak ada gunanya. Jangan hari itu. Ketika malaikat pencabut nyawa datang, bisakah dia menunda umurnya dengan harta yang dia miliki? Kalau ada orang punya uang 1 triliun umpamanya, dia mau nambah umur 5 menit. Mungkin jemaah? Nggak bisa. Kita melihat harta ternyata nggak seguna yang kita bayangin kalau sudah ajal datang. Iya. Apalagi di hari kiamat. Yauma la yanfa' mal wala banun. Nggak ada gunanya harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Salim itu selamat. Salim itu artinya bersih. Selamat dari segala penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling menakutkan itu namanya syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bicara syirik jamaah, mungkin sebagian kita mengatakan, oh saya Islam Ustaz, tidak mungkin melakukan kesyirikan. Siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim? Ketika beliau, saya nggak tanya siapa yang hafal, siapa yang baca? Yang baca. Doanya Nabi Ibrahim minta supaya dia dan anaknya, anak keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Nah, mana mic-nya jemaah? Barakallahu fiik. Artinya apa? Tatkala Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah saya dan anak turunan saya dari menyembah berhala. Masya Allah. Antum biasa baca doa itu? Biasa baca doa itu? Masya Allah. Berarti antum dapat yang setengahnya tadi. Masya Allah. Kan sama-sama nyontek soalnya zaman lihat. Naam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bayangin Nabi Ibrahim takut sama kesyirikan. Lalu muncul orang-orang, oh tidak mungkin saya berbuat syirik. Saya wis Islam. Loh ini Nabi. Takut. Jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Berapa banyak orang yang tidak tahu ya di Malang ini. Tapi di beberapa daerah itu masih ada tempat-tempat pesugihan. Di Malang ada tempat pesugihan. Nah, di mana? Siapa yang pernah ke sana angkat tangan? Saya kasih hadiah, bener loh jemaah. Tak kasih hadiah. Siapa yang pernah ke sana? Oh itu. Nah, kasih hadiah, kasih mic, kasih hadiah. Nah, ini mas, kasih mic sama kasih hadiah. Itu yang di sebelah sana. Mic-nya dulu kasih antum. Kapan ke sana ibu? Beberapa tahun yang lalu. Nyari apa ibu di sana? Tidak Ustaz, cuma penasaran sama teman-teman karena di Gunung Kawi Kromengan sana katanya kan memang terkenal di sana untuk pesugihan. Waktu itu penasaran saja sama teman-teman berkunjung ke sana. Kepingin sugih juga? Boten Ustaz, cuma pengen melihat ternyata di sana. Tapi ibu tidak kepingin sugih? Pingin, sangat kepingin Ustaz. Iya barakallahu fiik. Apa ritual yang dilakukan orang-orang di sana?
sebenarnya saya tidak sampai masuk ke dalam, jadi tidak tahu secara jelas. Namun berdasarkan cerita dari situ, bahkan ada yang seperti menyembelih kambing untuk semacam apa itu namanya, Sesajen gitu ya, tumbal. Terus ada yang katanya itu duduk di bawah pohon apa ya, daru ya, sampai daunnya itu nanti jatuh, terus daunnya itu akan ditaruh di dompet seperti itu, Ustadz. Masya Allah. Seperti Kayaknya banyak yang tahu di belakang itu jemaah. Iya. Kalau lihat. Siap, jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Oke. Barakallahu fiik. Jemaah, siapa yang kasih rizki sebenarnya? Allah. Kenapa kok cari di sana? Inilah yang membuat hati seorang itu kotor. Gara-gara dia lupa bahwa pemberi rizki adalah Allah Azza wa Jal. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Maka jangan meremehkan masalah kesyirikan. Sebagian kita hatinya nggak bergantung sama Allah. Ada yang mencari pesugihan di Laut Selatan. Muslim jemaah, Muslim. Seharusnya Muslim kalau cari pesugihan di mana? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Datang ke rumah Allah. Salat subuh berjamaah, baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu bukan cuma rizki. Aku minta yang pertama ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Ilman nafi'an. Di Jakarta, di perusahaan, di Astra ya, di Astra. Itu ada kajian Islam, rutin jemaah. Insya Allah sejak tahun 94 apa 96. Anda pada waktu ke sana ngisi kajian itu, mungkin tahun 2014-15, Anda tanya, ini ono pengajian? Iya, padahal GM-nya itu non-muslim. Kok boleh kajian Islam? Iya, soalnya kata GM-nya, wong Islam iki ngerti agama, ndak nyolong. Jadi kata dia, sejak ada kajian itu pencurian di Astra berkurang, kata dia. Berarti manfaat ilmu itu cuma. Ketika orang Islam itu berilmu, dia jadi tahu ini bukan hakku gitu loh. Dia tidak akan makan hak yang bukan miliknya. Maka antum kalau kepingin minta sama Allah, yang pertama minta ilman nafi'an tiap hari. Habis subuh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua minta apa? Rizqan thayyiban. Rizki itu nomor 2 dipinta. Minta rizki tidak sembarangan. Rizqan thayyiban. Kalau nggak baik jangan diambil. Minta rizki yang baik. Yang ketiga minta apa? Amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Karena apa gunanya kita puasa kalau ternyata dapat lapar dan haus saja. Ada orang sholat, subhanallah ya. Anak kalau baca hadis itu takut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Di mana Nabi SAW menyebutkan, Innar rajula la yusalli salata sittina sanah walam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Bukan tidak sembahyang loh jemaah. Itu yang kita baca. Fawailul lil musallin. Kan kadang-kala ada orang ngomong, wes gak usah ngomong sembahyang sing api, yang penting itu sembahyang. Loh apa gunanya antum sholat kalau masuk neraka? Fawailun lil musallin. Celaka masuk neraka, wail orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sakarepan sembahyangnya. Asar mau maghrib baru sholat. Yang penting sholat lah Ustaz. Zuhur nunggu mau asar. Kalau sudah dengar suara adzan, aduh terlatis. Ya Allah, Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Wallahi jemaah, sebagian kita meremehkan sholat, masuk neraka. Alladzina hum yura'un, riya juga dia sholat di hatinya. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kalau bicara bagaimana kita minta tiap harinya, Nabi kalau habis sholat subuh itu minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang ketiga apa?
wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Jamaah rahimakumullah, ada 2 penyakit hati. Ini kalau bicara klasifikasi penyakit hati itu ada 2. Ini ada kitab judulnya Talbis Iblis, tipu daya iblis. Jadi ada orang yang ditipu sama iblis merasa benar. Ada orang yang ditipu sama iblis merasa salah. Tapi sama-sama ditipu sama iblis. Ada 2 penyakit hati, siapa yang nyebutkan? Nah, fadhal, kasih mic-nya. Barakallahu fikum. Apa syubhat, apa syahwat? Barakallahu fikum. Nah, iya, penyakit syahwat ini insya Allah semua tahu. Ya, mengikuti hawa nafsu kita. Syahwat kepada harta. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Syahwat kepada wanita. Syahwat kepada jabatan. Itu penyakit. Syahwat mencari pujian, sanjungan. Itu penyakit hati. Tadi yang disebutkan 3 orang yang menjadi koreknya api neraka itu sakit hati. Syahwat. Yang kedua syubhat. Syubhat itu kesamaran dalam beragama. Dia berbuat dosa tapi merasa benar. Itu syubhat. Seperti kalau kita lihat penduduk bumi ini jemaah, berapa jumlahnya? Siapa yang pernah ngitung? Jumlah penduduk bumi ini hampir 8 miliar mungkin sekarang. Yang muslim berapa? 1,6, 1,7. Bisa dibayangin ya. Yang 6,3 miliar itu. Mereka kena penyakit syubhat. Mereka menyembah berhala, merasa benar. Patung disembah. Nangis-nangis, kasih sesajen, merasa benar. Itu syubhat. Dan ada umat Islam yang kena penyakit syubhat juga. Muslim dia. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Jamaah kita tahu. Ana mau tanya dengan 2 orang lah. Siapa yang membunuh Umar dan siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ibu-ibu. Nah, mak-mak tuh. Iya, kasih. Yang membunuh Umar adalah Abu Lu'lu'ah dan yang membunuh Ali adalah Ibnu Muljam. Masya Allah. Muslim apa kafir 2 orang itu? Dicari. Kasih tidak apa-apa. Repot sekarang kita mau kasih kuis ini Pak Angga. Karena harus pinter semuanya. Nah, iya, yang mana yang muslim, Ibu? Tidak ketemu. Barakallahu fikum. Yang membunuh Umar itu orang Majusi. Orang Majusi jelas orang kafir benci sama Islam. Dan dia itu juga bagaimana nggak sukanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wajar. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafal Quran. Bayangin. Ahli ibadah, guru ngaji. Dan yang mengirim Ibn Muljim, Abdurrahman Ibn Muljim itu, yang mengirim itu Umar bin Khattab. Dulu di Madinah Abdurrahman bin Muljim. Dikirim ke Mesir. Dikirim ke Mesir waktu itu. Dikirim ke Amr bin As. Dikatakan dekatkan rumahnya dia dari masjid. Supaya dia ngajar di masjid.
Kok bisa-bisanya dia bunuh Ali bin Abi Thalib dan berharap masuk surga? Itu namanya penyakit syubhat. Penyakit ini lebih parah daripada syahwat. Orang kalau kena syahwat, itu dia tahu dia berbuat dosa. Iya Ustaz, dosa banyak Ustaz. Cuma ya apa, belum dapat hidayah. Itu kan syahwat gitu kan. Tapi kalau kena syubhat, loh enggak. Benar ini Ustaz. Ini benar jalannya. Padahal enggak diamalkan sama Nabi SAW. Tapi dia yakin. Itu terjadi dengan Abdurrahman bin Muljim. Ini hadiah buat siapa jemaah? Kok anak pegang jemaah? Hah? Oh enggak jadi. Enggak jadi. Udah dapat hadiah tadi? Nah. Yang nyontek-nyontek separuh pokoknya hadiahnya. Nah. Abdurrahman bin Muljim ini ikut satu aliran. Aliran itu namanya Khawarij. Khawarij ini sebuah aliran yang mereka beranggapan semua yang tidak ikut mereka itu sudah kafir. Dan mereka beranggapan orang yang melakukan dosa besar itu sudah keluar dari Islam. Maka mereka beranggapan Ali itu kafir. Yang bunuh Ali masuk surga. Ini yang namanya syubhat dan bahaya. Akhirnya betul dia lakukan itu. Dan ketika dia bunuh Ali, dia berharap masuk surga. Akhirnya dibunuh Abdurrahman bin Muljim. Apakah dia menyesal? Sama sekali nggak menyesal. Nggak ada penyesalan di diri dia. Karena dia meyakini yang dia lakukan adalah kebenaran. Masya Allah, apa hadiah lagi? Masya Allah jemaah. Baik, ahibati fillah. Maka bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Supaya selamat dari dua penyakit yang tadi disebutkan. Yang pertama, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah ya, selama 13 tahun itu beliau fokus ke masalah ini. Masalah tauhid. Beliau keliling ke kota Mekah mengatakan qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Dan konsekuensi dari mengatakan la ilaha illallah itu meninggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Melepas semua sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Mekah itu jemaah, percaya enggak kalau Allah Tuhan mereka? Orang Mekah itu umrah loh. Orang Mekah itu haji. Mereka tawaf. Kita tahu kisah Ashabul Fil itu. Bagaimana karena ada Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Sedangkan Ka'bah ini kiblatnya Jazirah Arab pada waktu itu. Mereka melakukan ibadah haji. Bahkan Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, jawaban mereka siapa? Allah. Enggak ada yang mengatakan patung itu menciptakan langit dan bumi, enggak masuk akal ya, Ma. Berhala itu menciptakan langit, enggak. Terus kenapa mereka masih disuruh masuk ke dalam Islam? Karena mereka menyekutukan Allah. Mereka masih menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Mereka menyembah Allah. Mereka kalau di antara mereka berdoa ya bacanya Allahumma. Mereka manggil nama Allah juga. Cuma di Ka'bah itu ada 360 berhala. Kalau tadi dikatakan oleh ibu yang berangkat ke Kawi tadi. Nah, ada yang nyembelih kambing. Ini sama orang-orang jahiliyah dulu dalam rangka mendekatkan diri kepada jin-jin yang ada itu dengan menyembelih. Itu kesyirikan. Dan kalau mereka dikasih tahu, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka sebagai perantara menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah enggak butuh perantara. Antum kalau mau berdoa tinggal panggil, ya Allah, selesai. Enggak pakai berhala-berhala itu. Baik. Dan
Satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu syirik. Satu-satunya dosa. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum ya. Apalah dosa yang dia lakukan itu masih ada kemungkinan diampuni. Tapi melakukan kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Selain syirik diampuni. Pertanyaannya kenapa? Kok hanya dosa syirik yang tidak diampuni? Nah. Yang sebelah kanan di sini. Kenapa kalau dosa orang berzina masih diampuni? Artinya dia mati dalam kondisi tidak bertobat ya. Kalau dia bertobat Allah terima tobatnya. Tapi orang yang syirik, mati dalam kondisi syirik gak ada harapan diampuni. Kenapa? Nah, depan. Karena tujuan diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita tidak melaksanakan tugas kita. Masya Allah, barakallah fiik. Ya kasih hadiahnya gak apa-apa. Kasih kurma gak apa dia, Masya Allah. Tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syirik ini adalah kezaliman yang paling nyata. Kezaliman yang paling nyata. Ana ingin jelaskan hal ini karena hal ini penting. Ada orang-orang yang beranggapan kalau mau masuk surga itu yang penting jadi orang baik. Yang penting engkau tidak nipu orang, engkau nolong orang lain, suka berbagi sama orang lain, sudah masuk surga. Makanya nanti di surga itu boleh jadi akan ketemu sama Bunda Teresa, akan berjumpa dengan Mahatma Gandhi. Dia sebutkan tokoh-tokoh di dunia ini yang mereka non-muslim. Mereka pelaku kesyirikan. Tunggu. Yang berhak memasukkan surga ini siapa? Allah. Dan kalau bicara kezaliman, engkau mengatakan mereka orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Ya gimana Allah yang kasih badan kepadamu. Allah yang kasih rizki kepadamu. Tahu-tahu engkau beribadah kepada selain Allah. Ini loh orang yang zalim. Kalau dikatakan ini orang nipu orang Ustaz. Dia bunuh orang Ustaz. Iya dia zalim. Tapi lebih zalim orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian jamaah, kalau orang itu berzina, dia memang ada syahwat untuk melakukan zina. Adakah syahwat untuk melakukan kesyirikan? Ada syahwat untuk berbuat syirik? Tidak ada. Benar-benar zalim dia melakukan itu. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan haram masuk surga. Siapa yang mengatakan Allah Azza wa Jalla. Dan keyakinan umat Islam itu benar. Oh itu klaim sepihak. Loh iya. Kita punya Quran nih. Alhamdulillah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bukan seperti tongkatnya Nabi Musa. Dengan meninggalnya Nabi Musa selesai. Tidak seperti ontanya Nabi Saleh. Enggak. Tapi wahyu Al-Quranul Karim. Yang Quran ini sampai hari ini masih memberikan tantangan. Kata Allah, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Katakan apabila kalian ragu. Allah mengatakan Quran enggak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Tapi kalau kalian merasa ragu dengan Al-Quran, mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalian bikin satu surat seperti Al-Quran, satu surat. Quran ini berapa surat? 114. Yang paling pendek ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Datangkan satu surat saja. Wad'u man istata'tum min dunillah. Kalian ajak semua orang-orang selain Allah, kalian ajak sudah. Untuk bikin satu surat itu. Sampai hari ini nggak ada yang bisa.
Ada 8 miliar manusia ditantang untuk bikin. Mereka bersatu padu, bukan satu-satu. Sudah semuanya kumpul. Nggak ada yang bisa. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran memang la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Yang kedua, perbanyak istighfar kalau kepingin hatinya bersih. Tobat jemaah. Yang mungkin dulu pernah berangkat ke dukun, mungkin dulu pernah melakukan banyak dosa, mungkin dosa syirik juga dia kerjakan atau kemaksiatan yang lainnya. Dosa itu meletakkan nokta hitam di dalam jantung kita. Kata Nabi SAW, innal mu'min idza adznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Ada nokta hitam di hati dia. Fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuh. Kalau dia tinggalkan itu dosa, dia bertobat. Nah, syaratnya tobat ada 3+1. Mana yang suka tobat angkat tangan? Syaratnya tobat 3+1. Nah, fadhol jemaah. Masa mau googling lagi syaratnya tobat? Kita ini suruh tobat tiap hari jemaah. Nah, ya ini ada bapak sebelah sini. Pertama, menyesali dosa-dosanya tersebut. Yang pertama menyesali, yang kedua tidak mengulangi, Ustaz. Yang kedua tidak mengulangi. Ya. 3 syaratnya. Kurang bapak ini. Berarti tobatnya belum sempurna selama ini. Apa? Yang pertama menyesali, betul. Nggak cukup menyesali. Yang kedua tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga meninggalkan. Baik, +1. Kalau dosanya sama orang lain harus minta maaf. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Ini ada berapa hadiahnya? Nggak bisa dibagi, nggak bisa. Kasih 1 aja semua. Nah, barakallahu fiik. Jamaah, kita perlu tahu syarat tobat itu supaya kita tahu apakah kita ini selama ini yang bertobat, yang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan-jangan istighfar dan tobat kita ini ternyata tidak diterima. Kenapa? Karena syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Yang pertama menyesali, menyesal. Bukti dia itu menyesal, mungkin dia menangis ya. Dia sedih. Yang kedua meninggalkan. Meninggalkan dosa itu. Dan bukti dia meninggalkan, dia ganti kawan mungkin. Enggak wis. Aku lek koncoan mbek fulan dosa meneng. Enggak sudah. Dia meninggalkan dosa dan meninggalkan kawan-kawan yang membuat dia berbuat dosa. Yang ketiga bukan tidak mengulangi. Karena kalau tidak mengulangi berarti kalau dia ngulangin tobat dia yang pertama tidak diterima, enggak. Allah itu maha baik. Yang penting antum niat tidak mengulangi. Karena boleh jadi besok antum mengulangi lagi dosa itu. Lusa antum mengulangi lagi dosa itu lagi. Terus siapa? Tobat lagi. Tobat lagi. Sampai berapa kali tobat ya Ustaz? Setiap engkau berbuat dosa engkau bertobat. Apa enggak sekalian naik Ustaz? Nantilah umpamanya anak tobat pas Lailatul Qadar. Atau ada orang gitu jamaah. Sebagian orang nih tobat. Nanti Ustaz saya mau haji Ustaz. Insya Allah saya kalau haji baru mau tobat Ustaz. Siapa yang menjamin umurmu sampai haji? Nggak ada. Maka siapa saja yang berbuat dosa saat itu tobat. Ustaz ana takut berbuat dosa besok lagi. Engkau nggak pernah tahu besok hidup atau tidak. Nggak pernah tahu. Yang kau tahu hari ini harimu. Maka ketika berbuat dosa hari itu bertobat. Bertekad untuk tidak ngulangi. Bukan ngomong insya Allah besok ngulangin, enggak ya. Enggak, antum bertekad. Besok antum ngulangin lagi, tobat lagi. Lusa ngulangin lagi, tobat lagi. Rasul SAW mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari tobat.
Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Di siang hari Allah buka pintu taubat itu. Dibentangkan tangan Allah agar orang yang berbuat dosa di malam hari nggak nunggu malam lagi baru taubat, jemaah. Udah kau siang hari itu taubat, minta ampun sama Allah SWT. Kalau ada hubungan sama orang perlu minta maaf. Ini dipenuhin. Antum ana dulu saat waktu jadi pegawai itu ya sering lah. Apa yang restoran di sini? My Kopi O. Boleh nggak pegawai itu ngemplok gorengan satu, goreng-goreng? Boleh nggak Bang? Nggak boleh? Nggak boleh, jamaah lihat antum. Antum kalau sering ngemplok gorengan, perlu minta maaf itu. Iya, karena enggak Ustaz, anak sudah istighfar. Nggak cukup istighfar. Karena ini hubungannya sama, loh kok emak-emak pada ketawa di sana. Iya, betul loh jamaah. Ini kalau nanti pada hari kiamat itu, persidangan itu, ada timbangan yang sangat detail sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar semut yang antum kalau bawa ke timbangan emas mungkin semut itu nggak ada beratnya. Tapi di hari kiamat antum akan lihat. Maka tolong yang ingin hatinya bersih lakukan itu. Perbanyak istighfar. Nabi SAW sekali duduk jamaah, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dan biasanya dilakukan selesai sholat duha. Baca itu. Kemudian yang ketiga, baca Al-Quran. Usahakan. Di Ramadan tadi alhamdulillah ada yang sudah 25 juz ya. Usahakan kita baca Quran ini tiap hari nanti. Selesai Ramadan tiap hari. Kalau Ramadan mungkin one day one juz, tapi nanti kita selesai Ramadan yang antum mampu. 1 hari 1 halaman. Usahakan sama artinya. Aduh Ustaz tidak mampu anak Ustaz. Boleh 1 hari 1 ayat, tidak apa-apa. Tiap hari mau berangkat kerja atau mau tidur, antum buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jangan ketawa. Bener loh jemaah. Kalau antum istiqomah, insya Allah umur 20 tahun hatam Quran. Karena sebagian kita umur 50 belum hatam Quran. Sama artinya. Sama artinya. Artinya keistiqomahan seseorang itu, dia selalu tiap hari terhubung dengan Al-Quran, itu jaga hati. 1 ayat saja. Yang penting istiqomah. Kalau antum hari itu lagi kosong mau 2 ayat silahkan. Tapi antum punya konsekuensi, saya tiap hari harus 1 ayat. Sama artinya baca. Insya Allah kita akan rasakan perbedaan dalam hati kita. Karena kita tidak memejamkan mata kecuali hari itu kita sudah membuka mushaf. Membuka Al-Quran. Membaca artinya dan bertambah imannya. Yang keempat, zikrullah. Antum perbanyak zikir. Boleh tubuh kita di pasar. Tadi di tempat kerja. Tapi dimanapun kita berada, kita tetap mengingat Allah Azza wa Jalla. Perbanyak baca la ilaha illallah. Perbanyak baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita kadang-kadang suka pegang handphone. Bikinlah kesepakatan sama handphone antum. Ana nggak akan buka kecuali ana baca subhanallah wa bihamdi 10 kali. Jadi setiap antum mau buka kuncinya itu, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah. Kok Yesus ini ya subhanallah bihamdi subhanallah. Tapi jamaah ini sebuah pelatihan buat kita supaya kita selalu berzikir. Nanti kalau antum sudah pegang handphone bisa sejam antum buka. Buka terus. Wiritan itu seharusnya ini digunakan untuk wiritan, itu digunakan untuk scrolling jamaah. Biasanya kalau ada yang baik-baik di skip jamaah. Yang baik di skip. Kalau yang buruk, ini apa ini? Sampai anak kadang-kadang lihat jamaah ya, ada tulisan tolong jangan di skip. Oh, pancene menungso kayak gini ya. Jadi dia yang tidak bermanfaat itu ditonton, yang bermanfaat skip.
Maka tolong berzikir. Paling tidak, ini ada zikir minimal. Zikir yang minimal, yang disebut orang berzikir banyak itu adalah berzikir yang ada momentumnya. Yang ada munasabahnya, ada kegiatannya. Contohnya bangun tidur. Antum selalu baca. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti antum masuk toilet, baca doa. Keluar toilet, baca doa. Kemudian nanti antum mau sarapan, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Naik kendaraan, terus antum zikir itu. Zikir yang ada munasabah. Naik kendaraan, baca doa. Oke. Anda mau kasih nih. Hadiah buat yang selalu baca doa naik kendaraan. Mak-mak mau tanya. Nah, gak boleh nyontek lagi. Nah, kasih. Mana? Yang mana, Ustaz? Yang belum jawab. Mana yang belum jawab? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul azim. Baca itu toh. Kasih hadiahnya enggak apa-apa. Ini nyontek enggak? Enggak. Boten, alhamdulillah. Iya, kalau naik kendaraan itu baca bismillah dulu. Kemudian alhamdulillah, sudah sampai di atasnya motornya alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca tadi yang dibaca ayatnya itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ana mau kasih hadiah 2 juta yang tahu artinya. Gak nyontek. Gak ada nyontek lagi jamaah. Nah, karena kadang-kala kita baca itu jamaah, tapi tidak sama hati. Masya Allah. Ya, berarti tidak ada yang jawab. Kita lanjut nanti. Baik, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, berbahagia dengan kebahagiaan saudaramu. Soalnya kadang-kala kalau kita lihat kawan kita beli motor baru, kita senep ya mah. Dia bawa handphone baru, kok iso ya? Korupsi paling. Jadi suudzon sama saudaranya, jangan. Berbahagialah dengan kebahagiaan saudaramu. Makanya Rasul SAW itu suka sekali memberikan kabar gembira. Karena beliau ingin orang lain gembira. Dan kegembiraan itu membuat orang subhanallah di antara amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati saudaramu. Itu amalan yang mulia. Maka ketika saudaramu memiliki sesuatu yang indah, jangan iri, jangan dengki. Mungkin sebagian kawannya naik jabatannya. Alhamdulillah. Ucapkan selamat. Barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan diberkahi antum di sana. Ketika saudaranya dikasih anak, alhamdulillah. Ketika saudaranya menikah, doakan. Jangan malah kita sedih ya, melihat fulan. Iya Ustaz, soalnya perempuan itu anak kepingin sebenarnya Ustaz. Tapi ya belum takdirnya, sudah. Kalau antum yakin belum takdirnya, mungkin ada rezeki buat antum yang lainnya nantinya. Pokoknya berusaha bergembira, hilangkan rasa iri dan dengki. Waktu Anda berapa menit lagi? Kayaknya udah habis. Belum? Nah, Anda akan cepat jamaah menyebutkan. Kemudian yang keenam, kalau antum suka dilemparin batu sama orang, jangan dibalikin batu itu. Kalau suka dikritik sama orang, dikasih komen sama orang, terima komen itu. Untuk memperbaiki diri. Sampai ada yang mengatakan, idza ramakan nas bil hijarah. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, fajma' tilkal hijarah. Engkau kumpulkan batu itu. Wabni biha sullaman nahwan najah. Engkau bangun anak tangga menuju kesuksesan.
Jadi kalau diomongin orang, dikritik sama orang, jangan malah, oh fulan itu memang gak suka sama ana, hasut sama ana, iri sama ana. Tinggalkan itu semua. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami. Kita ini punya banyak kekurangan. Tapi kita gak tahu, orang lain tahu sama kekurangan kita. Ya biarlah mereka ngoreksi kita. Agar kita bisa lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh, sodaqah. Suka bersodaqah. Suka berbagi. Karena kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu gak berkumpul sama sifat kikir di dalam hati. Gak berkumpul. Kalau antum suka sodaqah, suka berbagi, insya Allah hati antum akan lembut. Jemaah. Orang yang bakhil sempit dadanya. Dan biasanya ditambah lagi hasud dan ambisi orang itu. Tapi kalau suka berbagi sama orang, insya Allah dibersihkan hatinya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita lakukan, suka ziarah. Bukan suka ziarah kubur. Suka ziarah ke tempat orang miskin dan sesekali ziarah kubur. Antum kalau kumpul sama orang berduit terus, hati antum kotor. Melihat fulan beli ini, fulan punya ini, akhirnya antum berambisi dunia. Maka sekali-kali datang ke rumahnya orang miskin. Kalau bagi makanan kepada orang miskin, jangan titip orang. Kalau bisa antum yang nganterin. Supaya ngelihat ini ya rumahnya ya. Melihat kadangkala dalam rumahnya, ranjangnya, kasurnya ya Allah. Itu insya Allah akan membuat antum akan lembut hatinya dan ziarah kubur juga. Karena ingat ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Orang kalau ingat sama akhirat, insya Allah hatinya akan lembut. Kalau dia ingat dengan kematian, dia akan mempersiapkan diri untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Ana sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, Ana kembalikan ke MC. Jazakumullah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Kita akan masuk menuju sesi Q&A, tanya jawab. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman karyawan dan tim Ustaz. Bismillah, saya bacakan. Baik, dari Budi, beliau guru SMP. Pertanyaannya adalah, bagaimana membuat kita tetap konsisten dalam membersihkan hati dan jiwa, seperti terhindar dari sifat yang ingin terlihat sangat baik di depan manusia, walaupun perasaan itu hanya sedikit muncul. Masya Allah jemaah. Ya jemaah, dalam proses membersihkan hati itu, yang pertama kita memang harus niat. Yang kedua, sebelum kita mengamalkan yang tadi dibaca itu adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tanpa bantuan Allah nggak akan bisa kita membersihkan hati kita. Allah juga mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, nggak ada satu pun di antara kalian yang bersih, nggak ada. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Maka caranya memang berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan tadi, bagaimana supaya kita itu nggak muncul perasaan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin kelihatan baik. Perasaan itu akan datang. Tapi kita harus minta tolong sama Allah dan melawan perasaan itu. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, kadangkala aku tuh ngajar satu hadis. Di awal membacakan hadis itu ikhlas. Tahu-tahu di pertengahan muncul pikiran itu jemaah. Nanti di akhir muncul lagi. Ternyata satu hadis itu butuh berulang kali kita menata hati.
Maka caranya memang minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Pernah Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, la syirku akhwafu alaikum min dabibin naml. La syirku akhfa alaikum min dabibin naml. Kata Nabi SAW, kesyirikan itu, ini yang bicara syirik kecil ini, itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Itu Abu Bakar tanya, kaifal khalasu ya Rasulullah? Gimana cara menyelamatkan diri kalau dia lebih tersembunyi dari jalannya semut? Antum tahu semut jalan itu kadang-kadang nggak berasa, ada di baju kita ada semut. Gimana kita akan selamat? Lalu Nabi SAW mengajarkan doa. Hafalkan doa. Abu Bakar aja takut dengan kesyirikan. Doa itu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku memohon ampunan atas kesyirikan yang aku tidak sadari. Yang aku nggak tahu. Siapa yang hafal doa ini? Nah, selain yang belum dapat hadiah. Nah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika bi an usyrika wa ana a'lamu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Masya Allah, kasih hadiahnya sudah. Antum nggak bawa hadiah? Oh, ini masih ada jemaah. Naam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Jadi memang ya kita harus terus berjuang. Nggak cukup hari ini kita berjuang. Boleh jadi tadi sore ini berjuang, nanti maghrib berjuang, nanti isya berjuang, tiap hari jamaah. Karena setan itu terus akan menggoda kita dan kita punya syahwat yang mendampingi kita. Maka berdoa terus dan selalu melihat tidak ada gunanya. Kalau ana melakukan ini untuk terlihat baik, untuk mendapat kepujian, tidak ada gunanya. Sehingga dia jadi takut. Dan kalau ingin dipuji, minta pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang akan kita dapatkan kalau dipuji orang? Nggak ada. La harta wala kedudukan. Yang ngasih harta, yang ngasih kedudukan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kembali Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan tentang orang tua Ustaz. Ustaz, bagaimana cara berdakwah kepada orang tua? Sedangkan kadang kalau kita berdakwah kepada orang tua itu, orang tua menjawab, kamu itu masih kecil. Jangan menceramai orang tua, berdosa kamu. Nah, karena kata-kata tersebut, beliau ini tidak berani kembali berdakwah kepada orang tuanya Ustaz. Bagaimana cara menyikapi? Iya, sampai kapanpun kita tetap kecil di depan orang tua. Anak itu harus sadar itu. Oleh karena itu, doa buat orang tua itu apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira itu artinya kecil. Selalu kita ingat ya Allah, sebagaimana orang tuaku merawatku ketika aku kecil. Karena kalau sudah besar antum merasa nggak butuh sama orang tua. Tapi kalau antum ingat dengan masa kecil, antum nggak bisa apa-apa. Wallah cuma nggak bisa apa-apa. Anak ini, ya kita tahu lah, kita yang sudah punya anak, anak itu nggak bisa apa-apa dia. Lahir, ditaruh, hanya bisa nangis. Ngomong nggak bisa, merangkak nggak bisa, duduk nggak bisa. Yang bisa nyusahkan orang tuanya aja. Maka kita ingat itu. Tapi bagaimana sekarang kalau bicara mendakwain orang tua? Iya, termasuk kebaktian anak sama orang tua, mengajak orang tuanya untuk jadi lebih baik. Ya, sedih jemaah, anak dapat orang tua yang nggak soleh, sedih. Tapi dia nggak bisa milih. Sampai pernah ada seorang ngomong, Ustaz, anak ya apa Ustaz? Ya, anak punya ibu ini Ustaz. Dia ngomong, kadang-kala pergi keluar sama laki-laki.
Sampai ana pernah temukan ibu itu di hotel, Ustaz. Dan bapak ana diem aja, Ustaz. Jadi bingung ya, anak kepingin berbakti sama orang tuanya, tapi tadi orang tua ngomong dia masih kecil, ini dan itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sampaikan kepada orang tua, engkau masih kecil. Dengan memanggil orang tua, ayah, ya aku anakmu ya. Aku anakmu. Dan biasanya orang tua itu kepingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Orang tua yang sehat ya, dia kepingin anaknya ini, kalau bapaknya tidak bisa ngaji, dia kepingin anaknya bisa ngaji gitu loh. Kalau bapakmu, bapak tidak benar biar nak, engkau harus lebih baik nak, seperti itu. Orang tua seperti itu. Maka manfaatkan keinginan orang tua ini. Ketika berkomunikasi sama orang tua. Katakan ayah kan nyuruh anak belajar, nyuruh anak sekolah. Alhamdulillah ayah, anak belajar. Ya ini anak masih belajar ayah. Kayak gini. Sampaikan kepada orang, sampaikan kalau engkau masih belajar. Sehingga tidak terkesan menggurui. Akan tetapi jemaah, bagaimanapun orang tua kadang-kala sakit hati. Seperti Nabi Ibrahim. Kurang apa Nabi Ibrahim sama bapaknya? Dipanggil ya abati bapakku, bapak aku anakmu bapak gitu loh. Tapi bapaknya tetap marah. Bahkan Nabi Ibrahim diancam mau diusir. Bukan diusir sudah. Diancam mau dimaki, mau dirajam sama bapaknya. Itu konsekuensi. Jadi antum harus sabar. Hanya saja memang kadangkala anak ini tidak bisa menyampaikan pesan kepada orang tua tuntas. Karena diputus sama orang tua. Nah awakmu ngoyo tidak lurus. Kapan orang ngoyo lurus ya Maya? Jadi artinya dia ingin menggambar kau itu masih kecil gitu. Bau kencur apa ini itu. Ya sudah, ketika memang sulit untuk menyampaikan pesan sama orang tua, antum sampaikan pesan itu tertulis. Antum nulis. Kalau di zaman dulu itu nggak semua orang bisa baca dan tulis. Sekarang orang tua rata-rata bisa baca nulis. Antum tulis, mau diketik nggak apa-apa ya. Antum tulis yang pertama ucapan terima kasih buat orang tua yang telah membesarkan dan mendidikmu. Terus yang kedua, halaman kedua antum ucapkan minta maaf karena belum bisa berbakti sama orang tua. Tulis permintaan maafmu. Yang ketiga, harapan sama orang tua. Setelah minta maaf kau berharap ayah, yang aku minta maaf aku udah belajar, disuruh ayah belajar, alhamdulillah. Aku melihat ada beberapa hal mungkin yang perlu ya ayah mengevaluasi. Kalau ayahnya punya 10 kesalahan, sebutkan di sana 1 dulu. Jangan tulis aku melihat ayah memiliki 10 kesalahan yang sangat fatal dari baca sudah jemaah. Tapi minta satu butuh proses memperbaiki orang tua itu. Dan anak yang ingin memperbaiki orang tuanya, tolong dia jadi anak yang berbakti. Contoh nih jemaah, contoh yang ringan. Setiap dia ke rumah, sandalnya orang tua itu ngadepkan ke pintu. Jadi buka, ayah langsung pakai. Jadi ketika antum jalan sama orang tua, antum ambilkan sandalnya orang tua ke masjid umpamanya. Antum pegangin orang tua datang, antum pegang tangan sandalnya orang tua taruh. Ya. Supaya orang tua lihat, anakku ini setelah belajar agama jadi lebih berbakti. Bukan malah suka memaki, enggak. Kemudian doa. Karena hati orang tua juga di tangan Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim sudah berusaha semaksimal mungkin tapi bapaknya nggak nerima. Nabi Nuh dapat ujian anaknya. Ya juga nggak dapat hidayah karena memang memberikan hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Bapak Anto dari GPJ Ustaz. Ustaz, di bulan puasa pintu surga dibuka. Kemudian pintu neraka ditutup, sedangkan setan juga dikerangkeng. Tapi kenapa Ustaz? Terkadang kita masih ada rasa malas untuk melakukan ibadah, bahkan mungkin maksiat, itu bagaimana Ustaz? Nah, subhanallah jamaah. Jadi memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah. Allah mengkondisikan,
mensterilkan bulan ini dari segala yang bisa membuat orang itu tergoda. Mulai yang kita lihat dari puasa itu sendiri. Nggak makan, nggak minum ya. Bisa dilihat jemaah. Bagaimana kita mengkosongkan perut kita. Sedangkan yang membuat orang malas itu kadang-kala makan. Orang kalau sudah kenyang, sudah malas bergerak ya. Tapi ketika dia mungkin kosong perutnya, dia lebih bisa fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, merasakan perih perutnya, ingat sama orang-orang yang kelaparan umpamanya. Jadi kalau bicara masih ada kemalasan di diri kita, yaitu tugas kita memeranginya. Jadi manusia itu perlu memaksa untuk beribadah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti kami tunjukkan. Allah akan kasih petunjuk kepada kita. Jadi perlu kesungguhan. Dan kita merasakan Ramadan ini berubah. Orang-orang yang biasanya malas di Ramadan ini ya ada perubahan lah. Yang gak pernah baca Quran, yang gak pernah ke masjid. Cuma biasanya 3 hari pertama tok. Insya Allah. Benar Anda melihat itu awal Ramadan atau malam kedua Ramadan Anda lihat masjid rame. Sampai mau naruh sandal itu takut jemaah. Iki hilang sandalku ini. Karena banyaknya orang yang sholat. Setelah 5 hari mungkin. Sepi masjid ya Allah. Ya. Itu godaan. Bukan godaan setan. Kalau bicarakan setan ini udah dibelenggu. Tapi setan itu sudah godain antum selama 11 bulan. 11 bulan dikena no antum ini. Digodain terus, setelah itu antum suruh jalan sendiri. Itu yang terjadi. Makanya ada, anak bisa boleh kasih contoh ya. Ada 2 orang nih jamaah. 2 orang ini, satu kawannya si A ini yang ngajain dia berbuat dosa terus jamaah. Diajai terus berbuat dosa. Si A kemudian keluar kota. Pertanyaannya, apakah si B berhenti berbuat dosa? Lanjut. Karena harus diajari sama si A tadi. Maka boleh jadi yang terjadi di bulan Ramadan itu, memang orang ini sudah terbiasa berbuat dosa. Tapi Allah tahan, dan setannya sudah gak bisik-bisik lagi. Dan antum rasakan itu jamaah. Yang ada itu tinggal nafsu antum. Ya bagaimana kita memerangi nafsu itu. Setan itu ikut aliran darah. Dengan kita berpuasa kita memperkecil aliran setan itu. Kalau menurut pendapat yang dibelenggu itu cuma setan-setan yang bos-bosnya gitu. Kalau yang cilik-cilik masih bisa. Atau setan itu menggoda dari arah jauh. Kalaupun dia masih menggoda. Tapi yang jelas adanya sifat malas itu harus diperangi sama diri kita. Oleh karena itu kenapa disyariatkan iktikaf umpamanya. Karena kalau kita di rumah, kadang-kadang kita di rumah itu ya pegang remote di rumah, kumpul sama anak, istri. Cobalah ambil cuti. Iktikaf di masjid. Kalau nggak bisa full 10 hari, iktikaf malamnya aja. Kalau pagi masih harus bekerja, malamnya iktikaf di masjid. Kita perlu pengkondisian. Kalau ngelihat orang sholat ya Allah, ini wis tuwek masih kuat sholat ya. Kita akhirnya termotivasi gitu loh. Tapi kalau kita sholat di rumah sendirian, kadangkala baru 2 rakaat merasa sudah 11 rakaat. Suwi ternyata. Itu karena malesnya dia. Berarti harus diperangi dan berdoa. Kembali lagi doa ini menjadi kunci untuk segala masalah yang kita hadapi. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku pasti aku kabulkan kata Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah mengirim kami ucapkan jazakallah khair, jazakumullah khair. Namun karena keterbatasan waktu Ustaz, kita harus menginjak ke acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu. Kembali grand prize-nya dijalankan Ustaz. Namun karena grand prize ini spesial, MC-nya berubah jadi Bapak Angga sendiri. Bismillah. Bismillah, silakan Bapak. Bismillah, karena teman-teman panitia juga pengen melok Ustaz, katanya rugi aku MC toh gitu katanya. Biar bisa ikut biar gitu bisa kan? ikut semua. Makanya saya
ganti profesi jadi MC sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tapi dengan syarat sekarang tanpa buka Google. Ya, gitu, Ustaz. Masya Allah. Coba, Ustaz. Itu ya, dia. Gampang. Langsung, fulusnya langsung datang. Ada. Buat iming-iming tok. Oh, buat iming-iming, nggak ono sini, Mas. Kosong. Oh, kosong. Oh. Masya Allah jamaah. Iya. Anak harus yang sulit loh ya. Medium ya, medium. Nah. Tadi kita membahas bahwa Nabi SAW sekali dulu istighfar 100 kali. Apa yang beliau baca istighfarnya? Ini sudah tosa belum? Tosa. Nah. Coba lagi. Watub alayya. Masya Allah. Ada salahnya dikit, kurangi 100.000. Oke. Dikurangi ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Makanya harus bosnya yang. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Satu lagi. Loh, tadi kan sudah. Ya ini bonus. Bonus lagi. Masya Allah. Masya Allah. Bulan puasa kita seperti angin, Ustaz. Seperti angin ya, semuanya dapat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Tidak boleh nyontek jamaah ya. Sebutkan apa jamaah? Anak gara-gara 2 juta jadi bingung mau nanyanya itu jamaah. Masya Allah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nggak apa-apa, dia Allah dulu biar tegang. Iya, anak. Biar tegang. Nah. Biar tegang dulu. Taib. Sebutkan buat mak-mak sekarang. Ya, boleh. Mak-mak, ya. Sebutkan 9 istri Nabi tanpa nyontek. Yo. Gak ada yang angkat tangan. 2 juta ibu-ibu. Itu satu anak tangan. Tanpa nyontek ya, teman-temannya tolong lihat. Gak boleh ada yang bisik-bisik juga jamaah. Hah? Hafsa. Kok langsung Hindun? Anda baru pertama ada istri Nabi namanya Hindun. Ya, Hafsah. Ummu Salamah. Aisyah. Bismillah pelan-pelan, sambil istighfar enggak apa-apa. Sambil berdoa enggak apa-apa. Nah. Tenang, tahu, insya Allah tahu, tenang dulu. Mau minum dulu? Oh, udah. Taib. Mulai dari pertama. Hafsah, Ummu Salamah, Aisyah, Khadijah. Baru 4, tinggal 5. Baru 4. Sofia. Tenang. Tenang, masih tinggal 4 ibu. Nah, kita ulangi lagi. Hafsah, Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah,
Sofia. Masya. Dikurangi, iya. Satu. Ya tidak apa-apa sudah dikurangi. Kasih 1 juta. Ya, boleh. Kasih 1 juta. Masya Allah. Sekarang yang laki. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10, tidak bisa kurang sudah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini angkat tangan. Iya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak masuk yang 10 itu. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid. Nah, kurang 50 yang ini karena salah. Ya, satu lagi. Enggak. Sahabat Nabi yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Berarti bagi 2 itu. Bagi 2. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, 1 juta 1 juta sana. Oke. Ya, nanti saja ya baginya. Nanti gak jadi sekarang ya? Gak jadi sekarang. Ya, nanti gampang baginya. Ini masih ada sisa waktu. Ini gimana? Dari pertanyaan balik ke pertanyaan lagi atau kuis? Nah, ada pertanyaan lagi nggak apa-apa? Pertanyaan lagi nggak apa-apa? Iya, Bismillah, masih belum. Bismillah. Ya. Nah, balik ke pertanyaan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan untuk pertanyaannya, Ustaz. Apa yang kita lakukan jika dalam bekerja, Ustaz? Hati kita disakiti oleh klien hingga sulit memaafkan, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, nggak disebutkan siapa yang tanya itu, enggak? Sengaja tidak saya sebutkan, Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Iya, ahibati fillah, bicara sakit hati. Sakit hati ini termasuk yang mengurangi kebahagiaan kita. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk memaafkan. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah disakiti sama sepupunya sendiri. Padahal sepupunya ini miskin, Abu Bakar suka ngasih santunan, dan bentuk menyakiti hatinya gak ketulungan. Namanya Mistah. Mistah itu ikut menuduh putrinya Abu Bakar, Aisyah, berzina. Bayangin. Istrinya Nabi dituduh berzina, disebarkan kemana-mana, padahal masuk keponakannya sendiri. Sakit Abu Bakar hatinya. Akhirnya Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada Mistah. Nggak ada maaf buat Mistah. Sakit. Akhirnya Allah tegur. Allah katakan falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan tidak memberikan hukuman sudah kepada orang itu. Allah mengatakan ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum. Apakah kalian enggak mau diampuni dosanya sama Allah? Setelah turun ayat itu Abu Bakar mengatakan bala ya Allah, iya aku kepingin diampuni dosanya. Akhirnya sadar kalau kita pun punya banyak kesalahan. Abu Bakar menebus sumpahnya, lalu dia bersumpah lagi untuk tidak mencabut nafkah yang dia berikan kepada Mistah. Jadi kalau bicara antum sakit hati, yang pertama sakit hati itu tidak akan mengangkat derajat antum, yang ada hanya akan membuat antum sesek dadanya. Maka usahakan memaafkan dan minta pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu kita tahu diri, kita pun sering punya salah sama Allah. Bahkan dalam sehari berulang kali kita punya salah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa menerima kesalahan orang itu. Dan di malam-malam Lailatul Qadar doanya apa? Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Masa setelah baca doa itu kita nggak mau memaafkan orang lain? Kan malu kita jemaah. Maka mudah-mudahan cara seperti itu kita bisa menerima dan minta pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Pak Maulana SD Unggulan Permata Jingga. Pertanyaannya adalah, bagaimana membedakan sebuah kebenaran yang itu bukan tipu daya iblis dalam perihal mengambil keputusan sehari-hari, Ustaz? Masya Allah jemaah. Nabi Muhammad SAW itu beliau menjadi pemimpin umat Islam. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi, ini Masya Allah ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya, maaf ya. Allah itu mengatakan kepada Nabi SAW, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini buat para pemimpin, buat para atasan ya. Hendaklah mereka punya sifat lembut. Ya. Allah mengatakan atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau dapat lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Apabila engkau kasar, keras hatinya, ditinggal sama orang-orang itu. Terus apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka. Ini Nabi disuruh memaafkan orang-orang yang nyakitin Nabi SAW. Fa'fu anhum. Yang kedua, wastaghfir lahum. Bukan hanya memaafkan, tapi engkau berdoa, minta agar Allah mengampuni dosa mereka. Sampai seperti itu jemaah. Jadi bukan sekedar maaf, tapi mendoakan, ya Allah mudah-mudahan fulan diampuni ya Allah dosanya. Kemudian yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Ini ketika mau ambil keputusan, ajak mereka musyawarah. Maka Nabi SAW subhanallah, beliau padahal dapat wahyu dari Allah, tapi tetap beliau bermusyawarah. Dengan perkara-perkara yang memang keputusan yang hendak diambil berkaitan dengan maslahat umum, beliau musyawarah. Mau perang Badar musyawarah, perang Uhud musyawarah, berbagai macam hal beliau, perang Khandaq beliau bermusyawarah. Jadi tatkala kita mau ambil keputusan, tadi kalau takut kita apakah ini bisikan setan, ya kita pertama minta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bermusyawarah. Kalau ternyata keputusannya ini Ustaz kayaknya berat buat ana, istikharah. Minta pilihan sama Allah SWT, kemudian ambil keputusan tersebut. Insya Allah orang yang beristikharah tidak akan pernah menyesal, dan orang yang bermusyawarah juga tidak akan menyesal. Jadi ketika ambil keputusan dan sudah diambil, serahkan sama Allah. Jangan pernah mengatakan, oh ini karena ana, karena pikiran ana, jangan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau punya tekad sudah tadi ambil keputusan, serahkan sama Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Menuju sholat maghrib masih 10 menit lagi Ustaz. Kita lanjut pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Siap. Alhamdulillah. Terakhir, kemudian doa dan kesimpulan. Pertanyaan terakhir Ustaz, ini tentang tetangga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, tentang tetangga lingkungan rumah saya yang terkadang terbawa emosi sehingga marah-marah ke keluarganya sendiri dan marah-marahnya sampai keluar rumah. Apa yang harus kita lakukan sebagai tetangganya beliaunya itu? Masya Allah. Jadi dia marah di rumah tapi tetangga dengar gitu. Mungkin temboknya kurang tebal. Iya, pertanyaan ini sangat bagus sekali ya, menunjukkan kepedulian kita sesama tetangga. Walaupun di masa sekarang ini hak-hak tetangga itu mulai dilupakan. Yang pertama harus kita lakukan, kita menjalin hubungan baik dengan tetangga. Sebelum ngasih nasihat tetangga. Punya rizki, antum kirim makanan ke tetangga, Ramadan ini kasih berbuka ke tetangga. Berusaha kita untuk baik sama tetangga kita. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu bisa dapat warisan. Dari diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Setelah kita menjalin hubungan baik dengan tetangga, disinilah kita
perlu ngobrol sama mereka. Bukan sama yang marah-marah. Karena boleh jadi ada yang memicu kemarahan tetangga tersebut. Mama kita ngomong kalau yang marah itu suaminya, kita ngomong sama istrinya untuk sabar ya sama suaminya. Dan para istri ini sebenarnya memiliki senjata yang bisa membuat suaminya nggak marah. Cuma kadang-kala kalau suaminya marah, istri ikut marah. Yang menyebabkan marah itu sampai kedengar ke rumah tetangga biasanya ada yang bantah jemaah. Jadi kalau mau dimarahin diem, selesai. Maka ini juga pelajaran buat suami istri ya. Buat anak sama bapaknya juga, anak sama ibunya. Kalau satu marah, lawannya diem. Karena orang yang marah itu gak bisa dikasih nasihat. Ustaz, ana ndak salah. Ini urusannya bukan salah dan benar. Tapi urusannya bagaimana kemarahan itu hilang. Karena ketika ada marah, setan hadir. Dan biasanya orang-orang yang sampai membunuh, apa penyebabnya? Marah. Ana baca berita ya, seorang anak bunuh bapaknya sendiri jamaah. Ya Allah. Anak bunuh bapak.